الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para hadirin jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dikumpulkan dalam kajian rutin kita yang seperti biasa ya, kita mengkaji ilmu fikih ya di pekan khusus. Di pekan ini kita akan membahas tentang ibadah di bulan Dzulhijjah, terutama kaitannya dengan 10 hari pertama ya dari bulan Dzulhijjah ini. Dan alhamdulillah kita semua sekarang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu saat ini tanggal 4 ya, 4 Dzulhijjah ya. Jadi 10 hari pertama ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Ya, di sini ada dari riwayat Imam Bukhari, ya, kemudian juga para perawi lainnya. Dalam hadis riwayat Bukhari ya dari Ibnu Abbas, ini semua dari Ibnu Abbas ya, sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, mal amalu fi ayyamil ashri afdala minal amali fi hadhi. Tidak ada amal soleh yang lebih utama daripada di 10 hari. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad, meskipun itu jihad? Qala, beliau menjawab, walal jihad, meskipun itu jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan mengorbankan diri dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan membawa apapun. Ya. Jadi amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya itu sangat istimewa. Ya, dia melebihi ya amal soleh yang dilakukan di bulan yang lainnya, dilakukan di hari-hari yang lain ya, selain daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, meskipun amalan itu yang paling tinggi derajatnya yaitu jihad. Jihad itu kan amalan paling tinggi ya, Rasul menyebutnya dengan zurwah sanamil Islam. Puncak tertinggi ajaran Islam itu jihad. Jadi syariat Islam itu kalau diibaratkan bangunan, pondasinya itu kan akidah ya. Lantai pertamanya itu sholat. Ya, lantai pertamanya itu. Ya, lantai kedua zakat, saum, haji, terus sangat banyak ya tingkatannya, lantai-lantainya itu, dan yang paling tingginya itu jihad. Ya, kenapa jihad sebagai amalan yang tertinggi? Ya, karena dia mengorbankan hal yang paling tinggi di dalam diri seseorang, yaitu nyawa. Kalau sholat orang mungkin hanya mengorbankan waktu, sedikit tenaga gitu ya, sedikit kesibukannya ditinggalkan. Ya, zakat ya mengorbankan harta. Ya, saum mengorbankan nikmat makan minum harus ditahan terlebih dahulu, berhubungan suami istri.
Ya, tetapi jihad itu mengorbankan yang paling puncak dalam diri seorang itu nyawanya. Ya, jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa. Amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ya bisa mengungguli amalan yang lainnya di hari-hari yang lain, sekalipun amalan itu jihad. Berarti lebih tinggi daripada jihad. Ya, nah kecuali ada jenis jihad yang tidak bisa ditandingi, ya meskipun itu oleh amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu jihad ya yang dia tidak mengharapkan apapun untuk bisa kembali, baik itu kembali dengan membawa dirinya ataupun harta. Ya, jadi dia tidak berharap apapun kembali dan harapannya itu terrealisasi. Ya, makanya di sini dikatakan ya yukhatiru bi nafsihi wa malihi. Dia mengorbankan ya dirinya dan hartanya lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun. Para ulama menjelaskan makna dari tidak kembali ya kepada dengan membawa apapun itu, baik maknanya tidak membawa harta apapun sama sekali, tetapi dia masih membawa dirinya, artinya masih hidup, tidak gugur di medan perang. Dia pulang tetapi nggak bawa harta apapun, tidak membawa harta rampasan perang. Atau yang kedua maknanya dia tidak kembali sama sekali, yaitu dia gugur di medan perang. Nah, ini puncak jihad yang tertinggi. Jadi jenis jihad yang tertinggi itu dia mengorbankan harta, ya tidak berharap harta apapun, bahkan nyawa sekalipun, dan itu terrealisasi. Ya, nah itulah tingkatan jihad yang paling tinggi yang tidak bisa disaingi. Tetapi kalau tingkatan jihad yang di bawah itu, ya dia masih pulang bawa harta rampasan. Ya, harta rampasan perang kan halal, dihalalkan, boleh. Ya, nah itu masih lebih unggul amalan soleh di bulan Dzulhijjah. Nah, ini luar biasa, ya kan? Ini sebagai dorongan ya bagi kita. Jadi dalam beberapa redaksi hadis itu disebutkan dengan kata afdal, lebih utama. Ya, lalu dalam riwayat lain ya Abu Dawud, Tirmidzi, ya Ibnu Majah itu dengan meredaksi ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, dalam riwayat lain juga disebutkan ya di dalam riwayat Ad-Darimi dengan redaksi ya azka indallah, lebih suci di sisi Allah, ya, dan a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya. Nah, jadi ini beberapa redaksi ya yang bisa kita gabungkan semua, bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu satu, afdal, lebih utama ya dari amalan yang lain yang dilakukan di luar waktu-waktu ini. Yang kedua, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Yang ketiga, azka indallah, lebih suci di sisi Allah. Yang keempat, a'dhamu ajran, paling besar, lebih besar pahalanya. Nah, yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebutkan umum, artinya amal soleh apapun bisa kita lakukan ya di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama khususnya bulan Dzulhijjah itu. Jadi mau memperbanyak sholat, ya, saum, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, ya, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu dan sebagainya. Amal soleh apapun kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu nilainya besar pahalanya. Tentu yang jelas dasar syariatnya,
jelas dasar syariatnya. Nah, ini juga salah satu penafsiran dari Quran surat Al-Fajr ayat 2. Ya kan, Allah bersumpah ya, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Nah, ini kan ada dua penafsiran. Jadi kalau Allah bersumpah itu kan menunjukkan sangat penting, sangat istimewa. Ya, penafsiran pertama itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Penafsiran kedua 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dua-duanya mulia. Itu ya, di dalam ayat ini. Nah, selain ada amalan yang sifatnya umum, ada amalan yang khusus. Nah, kalau amalan khusus ini tentu butuh kepada dalil yang menjadi landasan ya, karena tidak boleh kita mengkhususkan suatu amal ya, tapi tidak ada dasar dalilnya. Ya, karena syariat ini kan semuanya terpaku kepada dalil yang datang dari Allah, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah ya Rasulullah ya. Jadi untuk menentukan amalan yang khusus harus jelas dalilnya. Kalau tidak ada dalil yang jelas, lalu kita mengkhususkan suatu amalan, nah ini yang masuk kategori yang disebut dengan bid'ah. Ya, jadi amal itu perlu kepada ilmu, mengetahui dalilnya. Paling tidak ada 5 ya di sini yang saya sebutkan di makalah. Amalan khusus yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah, yang khususnya di 10 hari pertama. Yang pertama tentu ibadah haji. Ya. Nah, ini jelas dasar kewajibannya, dan bagi setiap orang tentu sekali dalam seumur hidup. Tetapi pelaksanaannya setiap tahun itu harus dilakukan. Ya, tapi walaupun setiap tahun dilakukan, tetap aja masih banyak ya yang belum bisa melaksanakan, bahkan antriannya pun panjang, berpuluh-puluh tahun ya. Walaupun dia tiap tahun ya diadakan haji. Nah, haji itu waktu-waktunya sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan asyhurum ma'lumat. Ya, al-hajju asyhurum, haji itu adalah pada bulan-bulan yang diketahui. Nah, bulan yang diketahui itu apa? Seperti para sahabat ya, diantaranya Ibnu Umar menafsirkan, yaitu Syawal wa Dzulqa'dah wa asyrum min Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi ada juga yang menyebut bulan Dzulhijjah secara umum ya. Jadi inilah yang disebut bulan-bulan haji ya. Di orang yang akan pergi haji itu mulai berihramnya ya harus dari bulan-bulan ini, tidak boleh di luar bulan ini. Makanya kan yang berangkat haji itu rata-rata dari Syawal ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tetapi puncak ibadah haji itu ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Terutama tanggal 9 hari Arafah. Itu puncak ibadah haji ya, makanya disebut oleh Rasul al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Karena dia puncaknya tanggal 9 itu ada wukuf di Arafah. Ya kan? Nah, hari sebelumnya 8 Dzulhijjah itu hari Tarwiyah. Ya, di mana orang berihram dan menginap di Mina ya, lalu wukuf di Arafah tanggal 9. Ya, dan bermalam di Muzdalifah. Ya, lalu melempar jumroh dan tawaf ifadah dan wada pada tanggal 10, 11, 12 hingga 13 Dzulhijjah. Yaitu rangkaian ibadah haji. Kemudian yang kedua saum ya, yang disebut dengan saum Arafah, yaitu tanggal 9. Nah, ini yang jelas ya dasar dalilnya.
Tetapi saum ini disyariatkan bagi yang tidak sedang berhaji. Kalau yang sedang berhaji mah tidak disyariatkan saum Arafah. Maka nanti ada hadisnya yang jelas yang menunjukkan bahwa Rasul memperlihatkan secara langsung ketika beliau wukuf di Arafah itu tidak saum. Ya. Yaitu di dalam hadis-hadis yang sahih ya tentunya, ketika Rasul ditanya tentang saum hari Arafah, beliau menjawab yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Saum Arafah itu bisa menghapuskan dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun tuh dosa diampuni dengan saum di 1 hari. Itu luar biasa pahalanya ya, keutamaannya. Jadi kalau kita saum tanggal 9 artinya itu kan di bulan Dzulhijjah ya. Nah berarti kan 1 tahun ke belakang, dari mulai Muharram ya sampai Dzulhijjah itu diampuni dosa kita, dan tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Ini kan luar biasa ya, saum Arafah itu. Nah, adapun memang ada ya sebagian ulama yang mensyariatkan saum secara full ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, tetapi kalau melihat kepada dalil-dalilnya, dalil yang menyebutkannya itu kurang kuat ya. Kalau mau mengkaji dari segi kekuatan dalil ya, hadisnya, karena ada hadis yang menyebutkan Rasul itu saum 3 hari ya, pertengahan bulan, saum Senin Kamis. Nah lalu disebutkan ada Tis'a Dzulhijjah ya, saum 9 hari Dzulhijjah. Dalam redaksi lain 10 hari Dzulhijjah. Ya, tentu kalau disebut 10 hari Dzulhijjah itu tidak termasuk tanggal 10-nya ya, karena tanggal 10-nya itu kan Idul Adha. Ya, itu enggak boleh saum, dilarang. Jadi ketika disebut 10 hari pertama Dzulhijjah ya, saum itu maksudnya ya 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama yang menganjurkan ya gitu. Tetapi kalau melihat kepada status hadisnya ya, banyak para ulama yang mendoibkan hadis ini ya, karena ada rawi yang doib ya, seperti misalnya oleh Az-Zailai ya dalam kitab Nasbur Royah ya, itu berisi tentang tahrij ya, hadis penelaahan ya berbagai hadis ya berkaitan dengan hukum, dengan fikih. Yaitu Az-Zailai menyimpulkan ya hadis ini dhaif. Kemudian juga Syekh Ahmad Syakir ya, salah satu ahli hadis ya di zaman modern ya, juga menilai hadis itu dhaif. Jadi ada kelemahan di dalam hadis itu ya. Nah, jadi kalau benar bahwa hadis ini lemah, hadis ini dhaif ya, wallahu alam ya, bahwa tidak kuat untuk menjadi dasar pensyariatan tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi artinya masih diragukan gitu dasarnya gitu ya. Nah, adapun tanggal 9-nya hari Arafahnya jelas sahih. Nah, jadi kita ya yang jelasnya aja kita ambil gitu ya, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah ya, ataupun kalau tidak full itu kan kita bisa melaksanakan saum ya, kalau kita mau milih saum, karena kan amal soleh banyak sebetulnya ya. Kalau milih saum kan bisa melakukan saum Daud misalnya di awal 10 hari awal Dzulhijjah itu ya, atau saum Senin Kamis
Kalau pertengahan bulan kan belum ya, belum masuk pertengahan. Gitu ya. Jadi kita bisa memilih yang memang lebih kuat dasar syariatnya, gitu ya. Nah, adapun bagi yang sedang berhaji, nah ini ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu tidak saum. Ya, yaitu pernah dikirimkan oleh ini ada perbedaan riwayat. Ada yang menyebut istri beliau yaitu Maimunah ya binti Al-Haris mengirimkan segelas susu ketika beliau sedang berkhutbah di Arafah itu. Sengaja tujuannya untuk menguji apakah Rasul saum atau tidak, karena para sahabat saat itu mereka berselisih berkenaan dengan apakah Rasul itu saum atau tidak pada saat hari Arafah. Maka untuk dibuktikan dikirimkanlah segelas air ya, segelas susu oleh Maimunah binti Al-Haris, dalam riwayat lain oleh Ummu Fadl binti Al-Haris. Kalau Ummu Fadl ini saudarinya Maimunah dan ibunya dari Ibnu Abbas. Karena Ummu Fadl itu istrinya Abbas ya bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, bisa dikompromikan riwayat itu bahwa para sahabat itu datang melapor kepada Ummu Fadl. Nah, lalu Ummu Fadl melapor ke Maimunah. Nah, Maimunah lah sebetulnya yang mengirimkan air susu itu kepada Nabi. Nah, ketika Rasul sedang berkhutbah di Arafah lalu dikirimi segelas susu, maka dengan sengaja ya bahwa Rasul langsung meminumnya, bahkan meminumnya pun sambil berdiri. Ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu tidak haram, tetapi makruh saja. Karena kan ada hadisnya ya, di hadis lain yang merupakan larangan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang itu kalian itu minum sambil berdiri. Nah, tetapi Rasul sendiri dalam kasus ini beliau berdiri. Apakah Rasul melakukan sesuatu yang haram? Kan tidak. Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa larangan itu adalah makruh. Lalu pertanyaannya, apakah Rasul melakukan sesuatu yang makruh? Ya, nah tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang makruh ketika ada kebutuhan maka hilang kemakruhannya. Dimana ini menjadi kaidah ya dalam ilmu kaidah fikih, ya itu di sini tidak saya sebutkan ya. Jadi al-karohatu tazulu indal hajah. Kemakruhan itu menjadi hilang ketika ada kebutuhan. Ya, atau misalnya sulit untuk duduk. Ya, kita udah haus nih gitu ya, tapi sulit untuk tidur. Maka ketika ada kebutuhan, maka kemakruhan itu menjadi hilang. Nah, apa kebutuhan Rasul harus sambil berdiri minum pada saat itu? Yaitu agar dilihat oleh semua orang, ya, untuk menunjukkan bahwa Rasul tidak saum, bahwa tidak disyariatkan saum Arafah bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi diperlihatkan langsung. Karena kalau cuma dijelaskan pakai lisan kurang kuat, tapi kalau dicontohkan langsung itu lebih kuat. Orang melihat buktinya secara langsung, oh itu Rasul minum gitu ya. Oh berarti tidak saum. Ya, menunjukkan tidak disyariatkan saum Arafah bagi yang sedang haji. Gitu ya. Bahkan ada dalam hadis lain yang secara jelas melarang. Jadi naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Melarang dari saum Arafah pada orang yang sedang di Arafah. Ya. Nah, berikutnya bertakbir ya, yang ketiga. Nah, takbir di hari raya Idul Adha itu lebih panjang waktunya dibanding dengan takbir Idul Fitri.
Ya, tapi masyarakat mungkin karena tidak tahu gitu ya. Itu malah kalau Idul Fitri itu kan semalaman suntuk gitu. Kalau Idul Adha justru malah sepi-sepi aja, nggak ada yang takbiran. Ini kan keliru. Padahal takbir Idul Fitri itu kan yang lebih tepatnya itu ya ketika orang-orang keluar menuju sholat Id. Ya kan, berangkat menuju sholat Id itu takbir itu mulainya pada saat itu. Memang ada sebagian ulama yang menyebut dari malam hari. Tapi yang lebih kuat tuh dari segi petunjuk dalilnya gitu ya. Itu pada saat keluar menuju ke lapangan sholat Id. Disitulah bertakbir sampai di lapangan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri udah selesai takbirannya. Nah, adapun Idul Adha itu waktunya lebih panjang sejak subuh hari Arafah hingga asar akhir hari tasyrik. Ya, jadi dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi takbirannya lebih panjang. Ya, ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang saya sebutkan di sini ya. Dari Jabir, Nabi SAW itu bertakbir hari Arafah salatal ghadati, pada sholat subuh, setelah sholat subuh, ila sholatil asri akhiri ayyamin tasyrik, hingga sholat asar akhir hari tasyrik. Ya, selain itu juga ada dari Umar bin Khattab ya, dan dari para sahabat yang lain banyak dalil-dalilnya yang menunjukkan secara jelas. Nah, takbir ini ada yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat, maksudnya dilakukan setelah sholat 5 waktu. Makanya kan tadi dari sholat subuh ya, barang 5 menit takbiran dulu. Sebelum zikir setelah sholat, takbir dulu dipimpin oleh imam. Bareng-bareng aja, nggak usah imam dulu lalu enggak, langsung aja bareng-bareng. Ya, jadi nggak usah nunggu gantian gitu, enggak, langsung aja bareng-bareng takbir. Karena kan dalam hadis tentang takbir itu yukabiruna bitakbirihim. Mereka bertakbir ya mengikuti takbir mereka, jadi bareng. Kadang-kadang kan di kita imam dulu gitu, lalu gantian, enggak, langsung aja bareng-bareng takbirnya. Ya, jadi setelah sholat 5 waktu, ya barang 5 menit gitu. Itu muqayyad ya, setiap setelah sholat 5 waktu. Tadi dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar, pada asar hari terakhir tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya panjang. Atau takbir mutlak. Mutlak itu kapan saja. Ya, nggak harus setelah 5 waktu ya, ketika kita di jalan di mana gitu ya. Itu bisa ya, baik bagi yang tidak berhaji ataupun sedang, apalagi yang sedang berhaji. Ini sebagai syiar takbir itu. Sebagai syiar. Nah, bagaimana redaksi takbirnya? Nah, itu disebutkan ya di dalam berbagai kitab. Ya, terutama di Musonaf Ibnu Abi Syaibah itu cukup banyak. Yaitu dari Umar bin Khattab, dari menyebutkan secara umum para sahabat, yaitu Allahu Akbarnya di awal tuh 2 kali. Bisa dilihat di sini ya, di halaman 4. Misalnya yang dari Umar itu ya Yaqul, karena para sahabat ini kan tentu mereka tidak membuat-buat sendiri, pasti ada dasarnya dari Nabi. Apalagi ini yang namanya takbir kan karena dijaharkan, dikeraskan, semua orang dengar, ya kan, semua orang dengar. Nah, bagaimana redaksinya? Yaqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar di awal itu 2 kali, ya kan?
Yang di hadis berikutnya yang menyebutkan kanu mereka para sahabat yukabbiruna yauma arafah wa ahadu mustaqbirul qiblah fi duburi shalah, sama Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi redaksinya itu yang lebih tepat Allahu akbarnya 2 kali di awal. Ya, memang kebanyakan orang 3 kali di awalnya itu. Nah, ini sebenarnya nggak sesuai dengan hadis yang jelas riwayatnya. Nah, oleh karena itu ya kita harus menyesuaikan pengamalan kita dengan hadis yang sahih. Jadi yang menyebutkan 3 kali Allahu Akbar apa yang biasa dipakai di masyarakat, tunjukkan kepada saya, ada nggak hadisnya yang menyebut redaksi seperti itu? Tuh nggak ada. Ya, ada juga hadis yang mengatakan Allahu Akbar 3 kali, yaitu cuman Allahu Akbar saja, tidak disambung dengan ini, ya kan? Itu pun pelaksanaannya belum tentu menunjukkan pada saat pelaksanaan yang biasa dilaksanakan, ya, yaitu tadi baik Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau ini kan jelas kaitannya redaksi ini untuk Idul Adha dan juga Idul Fitri. Jadi 2 kali yang lebih tepat. Ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan hadis yang sahih, ya, dengan dasar hadisnya. Jadi amalan itu kan bagaimana dari nabinya, dari hadis, bukan dari kebanyakan orang. Ya, kalau hanya melihat kebanyakan orang, ya bisa jadi keliru, gitu ya. Kemudian berikutnya ya sholat Idul Adha, tentu ini sudah biasa lah ya kita amalkan dan sudah banyak kita ketahui berkenaan dengan sunnah-sunnahnya, ya. Paling nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan saja. Lalu menyembelih kurban, ini mungkin agak sedikit kita bahas. Berkenaan dengan hukumnya, memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi minimal sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Makanya dan dia juga selain itu sebagai syiar juga. Syiar itu dalam arti kalau di suatu tempat tidak ada yang kurban sama sekali, padahal banyak orang kaya yang mampu, maka berdosa. Karena syiar itu agar sesuatu itu bisa terlihat di masyarakat, ya, dan sebagai untuk memperlihatkan bahwa Islam ini ajarannya bisa memberi manfaat kepada masyarakat, ya, antaranya melalui kurban. Jadi kalau di suatu tempat nggak ada yang kurban sama sekali, padahal ada orang-orang yang mampu, itu berdosa. Karena sebagai syiar tadi itu, ya. Nah, kenapa tidak sampai fardu ain gitu ya, tidak sampai wajib bagi setiap individu? Karena memang ada hadis yang memalingkannya, yaitu yang menyebutkan idza dakhalatil asyru, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya. Nah, salah seorang dari kalian ingin berkurban. Nah, jadi ingin berkurban. Nah, ini redaksi ini menunjukkan tidak fardu ain, tidak wajib bagi setiap individu. Tapi tadi ya, ini sebagai syiar yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kadang orang mentang-mentang sunnah tidak wajib, lalu tidak melakukan, lalu nggak ada sama sekali di satu daerah yang kurban. Nah, ini berarti menghilangkan syiar itu bisa berdosa, gitu ya. Jadi itu kan ini sunnah ya, dia tidak menyentuh, artinya tidak memotong rambut
ya, dan juga kukunya, bulu-bulu ya, semua bulu yang ada di dalam tubuh orang yang berkurbannya, bukan hewan kurbannya. Ya, jadi orang yang akan berkurbannya dianjurkan, bahkan ada yang sampai mewajibkan. Ya, tapi yang lebih kuat dianjurkan sunnah. Dia tidak memotong rambut dan bulu-bulu yang ada dalam tubuh, biarkan sampai nanti kurbannya disembelih, baru setelah itu silakan ya memotong rambut, bulu termasuk kuku. Ini sebagai sunnahnya ya. Kriterianya ya tentu yang namanya kurban itu sudah jelas, yaitu unta ya, sapi dan kambing ya, atau domba. Itu an'am ya, al-an'am. Makanya kalau yang dengan selain itu ya tidak termasuk gitu ya. Tidak termasuk. Ya, lalu kemudian nah ini harus cukup umur ya, cukup umur itu musinnah. Ya, musinnah. Nah, tentu musinnah itu cukup umur itu tergantung jenis hewan. Kalau unta berumur 5 tahun masuk ke 6. Tahun ke-6 ya. Sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan domba atau kambing berumur 1 tahun ya, atau kurang dari 1 tahun. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali, sulit ya, atau sulit mencarinya, itu boleh dengan jad'a ya, fatad bahu, maka illa an ya'suru alaikum fatad bahu jaz'atan minad doni. Nah, itu juga tergantung jenis hewannya. Kalau unta berumur maju ke 5, sapi berumur maju ke 2 ya, dan domba berumur 6 bulan. Kalau memang sulit mencari yang musinnah tadi, yaitu kalau sapi ya, rata-rata kita kan sapi yaitu 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Nah, kalau sulit yang nyari itu ya yang di bawah itu, yaitu yang maju ke umur 2 tahun. Ya, tentu dia harus sehat, bahkan sangat dianjurkan gemuk ya, yang banyak dagingnya, tidak cacat. Ya, ada larangannya secara khusus. Ya, dan tentu kambing hanya untuk 1 orang, sapi ya atau unta bisa untuk 7 orang, dan unta bisa untuk 10. Nah, waktu penyembelihannya dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Pembagiannya dibagi 3 ya, artinya boleh dibagi 3, tidak harus ya, yaitu dimakan oleh pekurban, disodakokan dan dihadiahkan. Kalau misalnya orang yang berkurbannya tidak mau ngambil, ya itu boleh, jadi sodakokan semua. Lalu hadiah itu kan, kalau sodako itu hanya bagi yang pakai miskin ya. Kalau hadiah itu boleh yang tidak pakai miskin, dia tetangga gitu, itu juga boleh. Berarti itu sifatnya hadiah, bukan sodako. Jadi kurban itu lebih leluasa pembagian kurban itu. Berbeda dengan zakat fitrah ya. Kalau kurban lebih leluasa, walaupun dia tidak fakir miskin, tapi bisa mendapatkan. Itu sebagai hadiah. Itu kan berdasarkan Al-Quran ya, Al-Hajj ayat 28 itu, dan juga yang lainnya, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Tidak boleh dijual atau dijadikan upah untuk pemotong. Nah ini ya, jadi hewan kurbannya tidak boleh dijadikan upah bagi yang memotong. Upah pemotong itu harus di luar itu. Makanya sudah ada biasanya kan dari harga orang untuk berkurban itu ada sekian ya untuk pengurusan, untuk pemotongan. Jadi jangan dari daging kurbannya jadi upah pemotong, nggak boleh. Itu ada hadisnya, ada larangannya. Cuma di sini tidak saya cantumkan ya karena terlalu panjang. Ya, barangkali itu selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
terkait tadi takbir Allahu Akbar 2 kali. Ada yang bertanya kalau di Masjidil Haram juga 3 kali Allahu Akbar. Gitu. Ya, tidak bisa jadi patokan tadi, karena kita beragama ya, cara beragama itu ya adalah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang sudah kita ketahui ilmunya, kita lihat sendiri, gitu ya, suatu yang jelas. Karena agama ini berdasarkan ilmu, itu yang menjadi patokan, ya, bukan pengamalan. Walaupun tadi pengamalan mereka itu ya bisa jadi punya dalil, cuma kan dalil itu bukan sesuatu yang nggak bisa diakses. Setiap orang, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, dalil itu bisa diakses. Ya, misalnya ya orang dengan oh ya dia punya alasan, punya alasan. Cuma kita harus melihat langsung, mengakses langsung, mengkaji langsung. Ketika kita sudah mengakses langsung, bagaimana redaksinya sebenarnya di dalam hadis, itulah yang kita amalkan. Ya, makanya beragama Islam ini patokannya kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat, semata-mata pendapat orang, bukan kepada tempat, kepada organisasi, kepada madhab dan sebagainya. Ya, tetapi patokannya kepada dalilnya. Ya, kalau misalnya mereka punya dalil, ya apa dalilnya? Nah, itu yang dibahas. Ya kan? Mereka punya dalil, apa dalilnya? Kita uji, kita bahas. Ya, lalu kita memilih mana yang lebih kuat, itu yang kita amalkan. Nah, dalam soal ibadah, ritual ibadah itu ya adalah terpaku kepada apa yang diajarkan. Ya, karena kan ritual itu sifatnya ritual, Rasul sendiri yang tahu berdasarkan wahyu dari Allah bagaimana tata caranya, apa adanya, itulah yang kita lakukan. Jangan ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Itu kan prinsipnya begitu. Kalau sekarang digabung-gabung, tadi kan redaksi yang 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu hadis lain menyebut Allahu Akbar 3 kali, tapi tanpa ada sambungan. Lalu digabungkan. Nah, itu yang menggabungkan itu kan bukan Rasul, tapi pikiran orang, ya kan? Pikiran orang lain. Berarti itu ada ruang campur tangan pikiran manusia. Nah, oleh karena itu lebih selamat apa adanya. Yang diriwayatkan oleh para sahabat tadi kan jelas, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya, ya mereka itu bertakbir dengan redaksi yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Ya sudah, itu aja yang kita amalkan. Jadi ini patokannya. Adapun amalan orang ya bisa beda-beda. Tadi mau di Masjidil Haram, mau di mana, ya kan? Gitu. Jadi yang kita jadikan patokan itu mana dalilnya. Ketika mereka nggak mau, mereka juga punya dalil, ya sudah tunjukkan dalilnya dan bahas. Jadi seperti itu prinsipnya. Terakhir, Ya. terkait dengan kurban untuk kulit katakanlah ada mungkin dipotong-potong lagi kan? Ya. Nah, kira-kira yang teknis yang tidak melanggar syariat itu seperti apa sih? Karena kan biasanya kulit dijual gitu. Tapi cara menjualnya seperti apa gitu? Yang tidak melanggar syariat tentunya. Bagaimana sih? Ya. Kalau memungkinkan untuk dibagikan, lebih baik dibagikan. Ya, kalau memang memungkinkan. Cuman gini, supaya tidak keluar dari pembagian yang sudah ditentukan. Ya, itu bisa kulit itu diambil untuk bagian orang yang pekurban. Lalu pekurban memberikan kepada panitia misalnya. Nah, ketika sudah diberikan oleh orang yang berkurbannya,
kulitnya silakan dijual, lalu mau dipakai apa silakan. Ya, sehingga supaya aman tadi itu kulitnya itu dimasukkan kepada bagian orang yang berkurbannya. Nah, lalu oleh orang yang berkurbannya itu diberikan kepada panitia, itu lebih selamat. Karena kalau sekarang mau dibagikan untuk sedekah harus dipotong-potong kan nanti tidak bermanfaat juga, sulit untuk digunakan ya, dimanfaatkannya. Ya kulit dipotong-potong kan nggak dimakan juga. Itu. Berarti panitia ini tidak punya hak untuk menjual kulit itu tanpa ada akad. Ya. Berarti harus dipakai akad dulu dengan orang yang berkurbannya bahwa kulitnya ini masuk bagian orang yang berkurban. Nah, cuman oleh orang berkurban itu diberikan. Jadi harus ada akad itu di awal supaya lebih selamat. Ya, jadi oleh orang yang berkurban diberikan ke panitia. Jangan ini langsung kayak gitunya diambil oleh panitia. Ya, jangan begitu. Karena ada peruntukannya tadi. Tapi kalau nggak ada akadnya Pak Ustaz, biasanya kayak begitu gimana? Ya kita mencari yang lebih selamat. Kan nggak ada akadnya, biasanya kayak begitu. Ya, harus diusahakan untuk lebih berhati-hati ya, lebih selamat. Gitu ya. Jadi saya menyimpulkan berarti harus jelas dulu ini punya siapa sebenarnya. Ya betul. Lalu diberikan. Nah, ketika sudah diberikan, karena kalau bagian itu sudah ada di tangan pemiliknya, itu kan terserah mau diapakan oleh dia. Nah, cuman pembagian itu harus sampai ke pemiliknya dulu. Ya, harus sampai ke yang berhak, yang miliknya. Nah, ketika sudah di pemiliknya, silakan mau dipakai apa, mau dikasihkan lagi ke panitia. Biasanya kan dijual untuk apa tuh hasilnya, hasil penjualannya. Hah? Peralatan buat kurban. Oh, peralatannya. Misalnya itu kan 4 juta. Iya. Iya, nggak apa-apa. Asalkan tadi lebih selamatnya. Misalnya bagi orang yang berkurban, lalu orang yang jadi ya walaupun tidak akad itu kan nggak harus tertulis, secara lisan aja dikasih tahu. Mungkin di awal ya. Di awal gitu, secara lisan aja. Ya, bagian kulit ini untuk kurban cuman ya diminta gitu ya untuk membantu operasional. Itu silakan siasati lah ya. Gitu. Baik, insyaallah cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.